Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda dikatakan bergerak itu ketika kedudukannya atau posisinya berubah terhadap suatu kerangka acuan. Pertanyaannya, apakah penumpang yang duduk di kereta yang bergerak meninggalkan stasiun dikatakan bergerak? Itu tergantung dari acuannya siapa. Kalau acuannya stasiun, maka penumpang tersebut dikatakan bergerak. Kenapa? Dia menjauhi stasiunnya, artinya kedudukannya berubah seperti itu. Namun kalau acuannya adalah kereta, di mana penumpangnya berada di dalam kereta yang bergerak meninggalkan stasiun, maka penumpang tersebut dikatakan diam. Kenapa? Karena dia tetap ada di kerangka acuannya, tidak kemana-mana. Dalam gerak relatif ini ada beberapa konsep yang penting. Pertama yaitu kejadian, yaitu suatu peristiwa, dalam hal ini peristiwa fisika ya, yang terjadi dalam suatu ruang pada waktu tertentu. Ini kan contohnya nih, penumpang yang duduk di kereta yang bergerak meninggalkan stasiun, ini dikatakan dia sebuah kejadiannya. Kemudian pengamat, yaitu seseorang yang mengamati suatu kejadian dan melakukan pengukuran. Misalnya siapa? Misalkan ada petugas yang di stasiunnya ya, yang diam di stasiun, dia mengamati keretanya yang bergerak, kemudian melakukan pengukuran. Alat ukurnya juga merupakan pengamat. Yang terakhir adalah kerangka acuannya, yaitu suatu sistem koordinat yang digunakan pengamat dalam mengamati suatu kejadian. Seperti ini. Kerangka acuannya siapa? Apakah dia stasiun atau kereta? Jadi relatif. Apakah dikatakan gerak atau tidaknya. Contoh kerangka acuan, misalnya kita gunakan kerangka acuan koordinat X, Y, Z. Karena kan kita hidup di dunia 3 dimensi ya. Ini kalau kita bikinkan koordinat kartesiusnya X, Y, Z, di mana di sini adalah titik asalnya, titik originnya. Transformasi Galileo. Transformasi di sini artinya adalah hubungan antara dua buah sistem yang relatif bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lainnya. Dalam mempelajari transformasi Galileo, kerangka acuannya itu yang inersial. Seperti ini contohnya ya. Kita koordinatnya X, Y, Z. Ini juga ada nih, misalkan koordinat yang lainnya. X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Misalkan saja kejadiannya, ini adalah kerangka acuan tadi yang stasiun, ini kerangka acuannya itu keretanya ya. Misal tadi keretanya berangkat di stasiun, artinya kerangka acuannya awal mulanya berada pada titik atau posisi yang sama. Nah, ketika bergerak pada garis lurus tertentu, di sini adalah di sumbu X, kerangka acuan yang satu ini, yang warna merah ini, yang kita ibaratkan adalah tadi kereta yang bergerak, memiliki kecepatan ke arah sumbu X positif. Mula-mula, koordinat yang stasiun yang S ini dengan yang si kereta X aksen itu asalnya berimpit. Setelah selang waktu beberapa detik, T sekon, X aksen ini menempuh jarak sejauh D. Yang besarnya itu adalah V dikali T, kan jarak persamaannya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Misalkan seorang penumpang, kita sebut saja si P, di dalam kereta, bergerak konstan dengan kecepatan UX kalau ditinjau dari kerangka acuan yang S ini, dan kecepatannya UX aksen kalau di acuannya adalah kerangka acuan yang S aksen, di mana kecepatannya itu searah dengan V, yaitu kecepatan dari kerangka acuan S aksen atau si kereta tadi ya. Artinya kalau kita tinjau penumpang ini sudah menempuh jarak sebesar X kalau kita tinjau kerangka acuannya adalah stasiun. Kalau ditinjaunya adalah kereta yang bergerak, kemudian dia juga bergerak seperti itu, maka jarak tempuhnya itu adalah X aksen karena ditinjaunya dari penumpang ke kerangka acuan si keretanya. Pada saat T sekon, P ini, si penumpang ini ya, memiliki koordinat ruang X, Y, Z, dan koordinat waktunya adalah T kalau kerangka acuannya adalah stasiun tadi, si S ini ya, yang warna biru nih. Dan juga memiliki koordinat ruang
X aksen, Y aksen, dan Z aksen, dan koordinat waktunya T aksen terhadap kerangka acuannya X aksen. Makanya tadi disebutnya kan gerak relatif. Siapa kerangka acuannya? Kalau kita tinjau si penumpang ini, kalau kita tinjau acuannya si stasiun, ini koordinatnya. Kalau kita tinjau acuannya si kereta, ini koordinatnya ya. Jadi berbeda-beda. Di sini memenuhi hubungan bahwa X aksen ya, X aksen nih. Jarak X aksen ini merupakan pengurangan dari jarak X dikurangi D ini, yang besarnya Vt. Artinya X aksen itu besarnya adalah X dikurangi Vt. Karena bergeraknya hanya di sumbu X, artinya Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T. Kenapa? Karena kan di sini dianggapnya waktunya mutlak, tetap ya, sama saja antara di kerangka acuan S dan di kerangka acuan S aksen. Inilah persamaan dari transformasi Galileo untuk posisi. Kita sudah tahu mempelajari turunan. Turunan pertama dari posisi terhadap waktu, yaitu kecepatan. Dari sini, kalau kita turunkan ya terhadap waktu, X aksen ini jadi UX aksen, kecepatan penumpang ketika kerangka acuannya adalah S aksen. Dan X ini ketika diturunkan terhadap T jadi UX, yaitu kecepatan dari si penumpang ini ketika kerangka acuannya adalah stasiun ini, si S. Karena tadi bergerak hanya di sumbu X, maka yang di sumbu Y itu tetap ya, UY aksen sama dengan UY, UZ aksen sama dengan UZ. Ini adalah transformasi Galileo untuk yang kecepatan. Ketika kita turunkan lagi kecepatan terhadap waktu, maka dihasilkan percepatan. UX aksen tadi adalah kecepatan, diturunkan menjadi AX aksen terhadap waktu ya turunannya. UX diturunkan jadi AX. Sedangkan V, karena di sini tidak memiliki variabel T, jadinya 0. Di sini terlihat bahwa dalam percepatan, baik di sumbu X, Y, dan Z, di setiap kerangka acuan inersialnya, itu sama besarnya. Nah, inilah transformasi Galileo-nya ya, secara matematisnya. Karena di sini semua percepatannya sama, mau itu di kerangka acuan si S atau S aksen, dan masanya pun sama, maka hukum Newton F sama dengan M kali A juga akan sama. Artinya, semua hukum mekanika Newton berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersial. Sedangkan kecepatan benda bergantung pada kerangka acuan bersifat relatif. Itulah yang dikenal dengan relativitas Newton. Contoh soal, sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 80 km per jam meninggalkan stasiun. Dalam kereta, Aaron berlari dengan kelajuan 5 km per jam. Tentukan kelajuan lari Aaron terhadap Mikasa yang diam di stasiun. Jika arah larinya A searah gerak kereta, yang B berlawanan arah gerak kereta. Diketahui kelajuan kereta, yaitu kelajuan si kerangka acuan yang bergerak ya, V-nya itu 80 km per jam. Sedangkan kelajuan lari Aaron di dalam kereta, karena kita acuannya terhadap si kereta yang bergerak, artinya UX aksen itu 5 km per jam. Yang ditanya adalah kelajuan lari Aaron terhadap Mikasa, yaitu yang diam di stasiun atau UX. Dan kejadiannya, si Aaron-nya ya, UX aksennya itu gerakan larinya searah gerak kereta, yang B-nya berlawanan arah gerak kereta. Kita jawab. Untuk yang searah gerak kereta, kalau searah karena kecepatan adalah vektor, maka nilainya positif. Kita punya tadi transformasi Galileo-nya, UX aksen sama dengan UX min V. Artinya UX-nya menjadi UX aksen plus V. Kan min V pindah ruas jadi plus. Hasilnya UX aksennya 5 ditambah 80, hasilnya 80 km per jam. Jadi ketika gerak lari Aaron-nya searah dengan gerak kereta, menurut Mikasa, kecepatan lari Aaron itu adalah 85 km per jam. Ketika berlawanan arah gerak kereta, artinya UX aksennya tandanya minus. Kenapa? Arah geraknya berlawanan ya, ingat vektor. Kita punya persamaan tadi, UX aksen sama dengan UX min V, sehingga UX-nya adalah UX aksen plus V, ini min V-nya pindah ruas, jadi plus. Maka hasilnya UX aksennya adalah min 5 ditambah 80. Hasilnya 75 km per jam. Makanya kecepatannya itu relatif terhadap kerangka acuannya yang mana.